Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsono dari SD Negeri Waru 01. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor UKG 201050183954 dan NIM A951200516. Nah, ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Yuk. Yang bersih ya. Tiga, nah, ya. Ini yang bersih ya. Ini pakai sabun. Tiga, nah, ayo masuk. Yo, yang lainnya harus cuci tangan supaya bersih. Ya. Tiga. Assalamualaikum. Pak Guru buka dulu maskernya ya. Boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pembelajaran kita ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Silakan di antara anak-anak ada yang menyiapkan untuk berdoa bersama dengan teman-temannya. Siap duduk di tempat. Berdoa mulai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru akan menanyakan dulu tentang kehadiran anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk nih? Saiful dan Bella. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk membangkitkan motivasi belajar, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Siap? Siap. Ya, siap? Siap. Ya, yuk, ini sudah ada. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, sekarang kita supaya semangat nih, kita
kita tepuk-tepukan dulu ya. Siap? Siap. Tepuk apa? Semangat. Iya, bagus ya. Tepuk semangat. Anak-anak sudah siap hari ini mengikuti pelajaran Pak Guru? Siap. Bagus ya. Pak Guru mengingatkan kembali ya. Karena ini masih di musim pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan. Siapa yang tahu? Ayo, apa saja? Ya, no. Menjaga jarak. Menjaga jarak, terus Menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan, terus Mencuci tangan. mencuci tangan, Memakai masker. memakai masker. Tepuk tangan untuk Hanum. Sekarang Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak semua. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin itu apa? Ayo, coba. Ya, perkalian. Selain perkalian kemarin kita belajar apa ya? Sila. Pembagian. Tepuk tangan untuk Fadil dan Sila. Nah, kebetulan anak-anak, pembagian dan perkalian serta penjumlahan ini ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini, gitu ya. Pak Guru akan menyampaikan materi hari ini. Yuk perhatikan nih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema satunya adalah keberagaman budaya bangsaku. Ini pembelajaran 1 kelas 4. Untuk materinya ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Nah, ini gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, sifat-sifat bunyi. Nah, ini adalah rangkaian dari pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya perlu kita ketahui bersama. Yang pertama nih ya, perhatikan. Dengan mengamati tayangan slide PowerPoint. Ini slide PowerPoint ya anak-anak. Dari teks bacaan tentang pawai budaya yang akan kita pelajari nanti. Ini nanti diharapkan anak-anak atau siswa ini mampu menganalisis 3 gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu 1 gitu ya. Nah, lalu yang kedua, dengan mengamati tayangan slide PowerPoint ini dari teks bacaan tentang pawai budaya juga, anak-anak atau siswa ini mampu membuat 3 gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang terakhir nanti anak-anak melakukan percobaan tentang cara menghasilkan bumi, sehingga diharapkan siswa mampu membuat 2 laporan hasil pengamatan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti pada waktu proses pembelajaran. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran. Nah, nanti dari video pembelajaran ini kita bahas bersama, kita pelajari bersama. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini Nah, ini materinya ya. belajar materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Kita lanjut teks pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang dan
ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Selanjutnya, setelah tadi kita bersama-sama melihat video pembelajarannya, sekarang akan Pak Guru jelaskan secara rinci satu persatu. Nanti kalau ada yang sulit bisa ditanyakan, gitu ya. Nanti barangkali teman-teman yang lain bisa menjawab. Coba perhatikan, di sini ada sebuah teks bacaan. Judulnya apa, Nana? Pawai budaya. Oh, judulnya apa? Pawai budaya. Pawai budaya. Nah, sekarang yang siap untuk membacakan teks pawai budaya ke depan siapa? Ayo acungkan jari. Anu, maju dong. Tepuk tangan untuk Anu. Nanti setelah ini yang Putri dibacakan yang keras. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Coba sekarang yang lain yang ingin membacakan maju ke depan. Acungkan jari. Ya, atur. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kami urip melihat sabar menanti dan dengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, tepuk tangan untuk atur. Ya. Ini ada sebuah teks. Judulnya adalah Pawai Budaya. Di dalam teks ini ada yang namanya sebuah gagasan utama atau gagasan pokok, dan juga ada yang namanya gagasan pendukung. Pak Guru, gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok ini adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah bacaan itu namanya gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pendukungnya adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok atau memperjelas gagasan pokok. Coba Pak Guru bertanya, siapa yang tahu pawai itu apa sih? Ngecek. Rombongan. Selain rombongan, tadi apa, Cek? Iring-iringan. Ya, tepuk tangan untuk Jaki dan Michelle. Pawai ini ya rombongan, gitu ya, atau iring-iringan. Iring-iringan pertunjukan sebuah budaya. Di sini ada yang namanya pokok pikiran atau gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok ini terletak kalau tidak di awal kalimat, di tengah atau di akhir. Coba siapa yang tahu gagasan pokok yang pertamanya? Gagasan pokok di bacaan ini siapa yang tahu? Ya, Tun, bacakan Tun. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, tepuk tangan lagi untuk Atun. Coba Atun tadi sudah menjawab. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Benar apa tidak? Benar. Benar apa tidak? Ya, bagus ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah pokok bahasanya atau gagasan pokoknya. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya. Nah, ini teorinya, ini materinya ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, ini gagasan pokok ini adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi intinya dari sebuah bacaan itu namanya gagasan pokok. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, lalu ada yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Namanya juga pendukung, jadi mendukung. Nah, setelah anak-anak memahami ini,
Siapa yang tahu gagasan pokok dari bacaan ini? Ayo. Ayo. Oh, prima, iya. Yang tinggi mah supaya kelihatan sama Pak Guru ya. Ayo Pak. Ya. Terlihat rombongan dari Maluku ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan utama menurut Prima. Coba atur. Benar apa tidak pendapat dari Prima? Benar. Misal Anu, jawaban Prima benar apa tidak? Ya, tepuk tangan untuk Prima. Jadi keberagaman budaya bangsa ini sangat banyak sekali. Ada budayanya, ada agamanya, ada bahasanya. Coba sekarang Pak Guru tanya, beragam itu apa sih? Ayo, Prima, beragam apa artinya Prima? Bermacam-macam. Ada lagi yang lain? Berbeda-beda juga ya. Ada lagi yang lain? Ayo, tuh ada, masih ingat? Jack, banyak ya. Tepuk tangan yang sudah menjawab. Baiklah anak-anak, tadi Pak Guru sudah menyampaikan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ada suku bangsanya, ada bahasanya, ada keseniannya, ada tari-tariannya, dan juga ada alat musiknya yang beragam. Coba perhatikan, ini gambar alat musik. Ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini namanya, yang ini. Oke, kita balik lagi. Ini angklung. Nah, ini Pak Guru punya. Nah, ini alat peraganya. Nah, ini angklung. Kira-kira anak-anak tahu tidak cara memainkannya ini? Coba bagaimana? Digoyangkan. Ya, digoyang. Coba cek bantu sini cek. Digoyang cek. Iya. Aha, Prima maju. Atur. Yo, menghadap sana, menghadap temannya. Nah, betul. Coba cara memainkannya bagaimana? Ya, tuh. Tuh, bunyikan. Ya. Berbunyi tidak? Berbunyi? Coba sekarang bunyinya yang pelan. Yang pelan. Nah, coba sekarang yang keras. Nah, ada perbedaan? Ada, oke. Ya, kembali lagi. Ini angklung. Cara memainkannya digoyang. Angklung ini berasal dari provinsi mana yang tahu? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nah, ini cara memainkannya digoyang-goyang. Ini adalah hasil budaya dan ini menghasilkan bunyi. Kalau kita getarkan pelan, bunyinya pelan. Kalau kita digetarkannya keras, maka ini keras juga. Ini namanya frekuensi, gitu ya. Nah, ini tadi angklung. Ada lagi, ini namanya apa? Nah, ini cara memainkan gitar bagaimana? Dipetik ya, dipetik tuh. Menghasilkan bunyi? Ada yang mau pegang nggak? Nih, Nijam, sini Jam. Nijam. Tepuk tangan untuk Nijam. Nijam, sini Jam. Oh, gendut nih. Coba mainkannya gimana Jam?
dipetik ya. Nah. Iya, ini ya, udah. Iya, bagus. Bagus tangan untuk bersama. Pak Guru memperagakan bahwa ini loh yang namanya gitar. Gitar itu cara memainkannya adalah dipetik. Dari petikan ini menghasilkan yang namanya bunyi. Gitar ini termasuk alat kesenian ya yang menghasilkan bunyi. Ya ini gitar. Ada lagi yang namanya saluang. Saluang ini asalnya dari mana ya? Sumatera Barat. Sumatera Barat itu Padang. Cara memainkannya di apa? Ditiup seperti suling atau seruling ditiup. Ini namanya saluang. Ada lagi kecapi. Kecapi ini hampir seperti gitar anak-anak ya. Cuman beda. Kalau gitar ini dipegang begini, tapi kalau kecapi itu diletakkan di bawah, lalu dipetik seperti ini. Pakai tangan dua. Itu namanya kecapi. Kecapi ini juga berasal dari Jawa Barat. Ini kan gitar, ya. Ini gitar. Cara memainkannya tadi bagaimana? Dipetik. Nah, petikan ini menghasilkan apa? Suara atau bunyi. Nah, coba Pak Guru petik nih. Terdengar tidak? Terdengar? Ini namanya bunyi. Nah, ini yang namanya sifat-sifat bunyi. Jadi bunyi ini bisa merambat melalui udara, ya. Jadi bunyi ini merambat melalui benda padat, merambat melalui benda air juga bisa, merambat melalui udara. Contoh, merambat melalui benda padat. Ini kan benda padat ya. Kita goyangkan menghasilkan bunyi. Kalau benda cair, kita kalau berenang di air itu akan terdengar suara. Umpamanya kita memakai batu, tek 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 gitu ya. Nanti kalau telinga kita dimasukkan ke dalam air akan terdengar. Jadi bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Ada lagi bunyi merambat melalui gas atau udara. Ini contoh seperti tadi. Terdengar karena ada udara. Ya. Nah, itu jadi rangkaiannya anak-anak ya. Dari mulai budaya, etnis, lalu dikaitkan lagi dengan yang namanya alat musik sehingga ini berhubungan dengan bunyi. Oke, saatnya kita berdiskusi atau berkelompok. Nah, ini kelompok Mawar. Ya, ini kelompok Melati. Ya, Fadil, nanti Prima sama Jaki ini kelompok Sultan Hasanuddin. Karena tempat duduknya masih formasi letter U, nanti kursinya dibawa ke depan, diangkat, jangan digeret ya, diangkat, terus jaga jarak. Ayo sekarang kita berkelompok, diangkat mejanya. Kamu banyak. Silakan nanti berdiskusi. Di situ ada 5 nomor ya untuk kelompoknya. Ada kesulitan, Jen? Tidak ada ya? Nanti kalau sudah semua, setiap kelompok mempresentasikan atau menampilkan hasilnya. Salah satu nanti maju. Alat musiknya apa? Tapi daerah asalnya gimana? Cara memainkannya gimana?
Kalau sudah, kita presentasikan. Nanti salah satu dari anak-anak ada yang membacakan, ya. Coba sekarang Pak Guru ingin tahu hasil dari kelompok Sultan Hasanuddin. Ya, maju sini. Yang lain, kelompok yang lain, perhatikan nanti kalau ada kesalahan bisa ditanggapi. Yang keras deh. Ya terus. Ya. Ya tepuk tangan untuk kelompok Hasanuddin. Ya yang keras, yang lain dengarkan. Ya tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Kendang dari Jawa Barat dimainkan alat tersebut dimainkan dengan cara dipukul. Ya bagus. Angklung dari Jawa Barat alat tersebut dimainkan dengan cara digoyangkan. Bagus. Siswa dari Papua alat tersebut dimainkan dengan cara dipukul. Bagus. Terus? Sapi dari Jawa Barat alat tersebut dimainkan dengan cara dipetik. Tersebut dimainkan dengan cara ditiup. Ya. Sapi dari Jawa Barat alat tersebut dimainkan dengan cara dipetik. Ya. Alat dari Papua alat tersebut Ya. dimainkan dengan cara ditiup. Dari Jawa Barat alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup. Ya. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok Merati. Nah, selanjutnya bunyi dapat merambat melalui benda padat. Tadi sudah kita lakukan percobaan. Bunyi juga bisa merambat melalui benda cair dan juga gas. Ini kan tadi bisa terdengar karena ada gas, ada udara sehingga sampai ke telinga kita, gitu ya. Akan tetapi bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Kalau di ruangan ini tidak ada udara seperti di bulan, ini tidak akan terdengar. Bunyi itu tidak akan sampai ke telinga kita karena tidak ada udara. Jadi bunyi ini bisa terdengar ke telinga kita itu karena merambat melalui yang namanya udara. Udara termasuk gas. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Coba anak-anak sekarang siapa yang mau bertanya yang berhubungan dengan sumber bunyi? Siapa guru? Oh ya, Anu. Apa persamaan saluang dan sulit? Anu bertanya tentang persamaan saluang dengan seruling. Siapa yang mau menjawab? Ayo, kaki. Sama-sama cara memainkannya di Nah itu jawabannya. Jawaban Jaki benar apa tidak? Oke, tepuk tangan untuk Hanung dan Jaki. Sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah ini LKPD. Nanti ini dikerjakan oleh anak-anak. Ditulis nama dan kelas. Tidak boleh dikosongkan, harus diisi. Siap? Siap. Ya. Sekarang akan Pak Guru bagikan lembar kerja peserta didiknya. Yang sudah mendapatkan bisa langsung dikerjakan. Siapkan ballpointnya ya. Sudah semua belum? Benar nih sudah? Nanti ada ketinggalan. Udah belum? Nah, kalau sudah LKPD ininya Pak Guru kumpulkan kembali. Nanti Pak Guru yang ke situ ya. Jadi Pak Guru yang ngambil, kamu benar saja.
Pak Guru ambil. Ini KPD-nya sulit apa mudah? Mudah ya. Mudah bagi yang bisa, sulit bagi yang belum bisa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Iya, udah ya. Sekarang ini tiba waktunya anak-anak mengerjakan evaluasi. Ini lembar kerja evaluasinya ya, lembar evaluasinya. Di sini ada 15 nomor pilihan ganda. Nanti silahkan dikerjakan. Yang sudah mendapatkan lembar evaluasi bisa langsung dikerjakan. Jadi evaluasi ini sengaja Pak Guru lakukan itu Pak Guru ini tahu seberapa jauh kemampuan, seberapa jauh pemahaman anak-anak untuk memahami materi yang sudah Pak Guru sampaikan ya. Gampang apa sulit? Ada yang gampang, ada yang sulit. Jadi evaluasi ini Pak Guru ingin mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anak untuk mengerti dan memahami materi yang telah Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya oke, sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah Pak Guru kumpulkan lagi. Setelah ini Pak Guru nilai langsung ya. Ya, sudah semua. Sudah semua. Pak Guru koreksi dulu ya. Pak Guru koreksi dulu ya, koreksi dulu. Ya anak-anak, setelah Pak Guru nilai, ini ternyata ada beberapa siswa yang masih harus diremedi, masih harus diulang, ya, masih harus diulang. Siapa saja yang harus diulang? Nih, dengarkan si Andre, ya, terus si Jal. Nah nanti yang remedi ini silakan mengerjakan soal dalam buku siswa, nanti akan Pak Guru bagikan ya. Nah untuk yang sudah tuntas, nanti di pengayaan itu di halaman 5 itu nanti silakan dibaca bacaannya ya, dibaca. Di situnya juga ada beberapa soal, silakan bisa dikerjakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Ini untuk yang pengayaan gitu ya. Jadi yang remedi sudah Pak Guru kasih tugas, dan yang pengayaan juga Pak Guru kasih tugas. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita refleksikan bersama, mari kita simpulkan bersama pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi ya. Coba ada yang tahu tidak? Tadi
kita mempelajari tentang apa saja? Ayo, terima. Keberagaman budaya, terus musik, ya, tentang alat musik. Ada lagi yang lain? Tentang bunyi ya. Jadi tadi kita mempelajari tentang keragaman budaya bangsaku. Di antaranya tentang apa saja? Ada budaya, ada agama, ada etnis, ada ras, ada alat musik, gitu ya. Tadi juga kita melakukan percobaan sehingga alat musik ini menghasilkan yang namanya bunyi. Nah, Pak Guru mengingatkan kembali di musim pandemi ini, tolong tetap menjaga kesehatan dengan cara cuci, memakai, terus menjaga. Selanjutnya sebagai penutup untuk tetap membangkitkan jiwa nasionalisme kebangsaan, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri, ayo. Siap? Dari Sabang sampai Merauke, menjaga pulau-pulau. Cabut semangat. Boleh duduk lagi. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan dari salah satu anak-anak ada yang menyiapkan untuk berdoa. siap berdiri tempat, berdoa aman. Berikan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Guru mengingatkan kembali. Salamnya Pak Guru terima dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru mengingatkan kembali, maskernya dipakai lagi. Maskernya pakai lagi. Ya, dipakai maskernya. Oke, Pak Guru tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru mengucapkan